Judul ini memang sengaja dibuat provokatif, karena kita akan membongkar satu angka, ya, satu angka tunggal yang selama hampir seabad ini udah mencengkram cara kita berpikir, cara kita memerintah, semuanya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang nusuk banget. Pertanyaan yang langsung menyerang jantung asumsi kita soal kemajuan. Gini deh, kalau sebuah negara makin kaya, tapi rakyatnya justru makin cemas, makin depresi, makin kesepian, itu kemajuan bukan? Atau jangan-jangan itu kegagalan yang disembunyiin di balik sebuah angka. Nah, ini dia masalah utamanya. Selama ini, kita semua dikasih cerita yang sederhana, yang enak didengar. PDB naik, berarti hidup jadi lebih baik. Tapi cerita ini, senyaman apapun kedengarannya, sebenarnya cuma ilusi. Ilusi yang menutupi kebenaran yang jauh lebih rumit, dan seringnya jauh lebih suram. Untuk ngerti kenapa ini semua bisa terjadi, kita harus lihat dari mana asalnya. PDB itu bukan kebenaran mutlak dari langit. PDB itu cuma alat. Alat yang lahir dari krisis untuk tujuan yang sangat spesifik, di zaman yang sangat-sangat berbeda dari sekarang. Jadi, PDB ini lahir dari krisis. Awalnya dibuat buat ngukur aktivitas ekonomi pas depresi besar di Amerika. Terus, diadopsi lagi buat ngukur seberapa kuat mesin perang pas Perang Dunia Kedua. Masalahnya, setelah perang selesai, metrik darurat ini, malah diangkat jadi standar emas kesuksesan sebuah negara. Fatal. Dan yang paling ironis, peringatan terbesar justru datang dari penciptanya sendiri. Simon Kuznets, orang yang bikin PDB, bilang terang-terangan, kesejahteraan suatu bangsa hampir tidak bisa disimpulkan dari ukuran pendapatan nasional. Ini peringatan yang sengaja kita semua abaikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling parah, masalah moralnya. PDB itu bukan cuma buta sama hal-hal yang penting. Lebih parah lagi, PDB justru secara aktif ngasih penghargaan ke hal-hal yang merusak. Ini adalah sebuah kegagalan moral yang tertanam di dalam kodenya. Coba deh kita lihat perbandingan yang gamblang ini. Ada perusahaan nebang hutan buat jual kayu, PDB naik. Ada tumpahan minyak besar, kita keluar miliaran buat bersihin, PDB naik. Kriminalitas meroket, penjualan sistem keamanan laku keras, PDB naik. Di sisi lain, udara bersih, komunitas yang aman, waktu yang dipakai orang tua buat merawat anaknya. Semua hal yang jadi pondasi kehidupan, nilainya 0 di mata PDB. Logikanya benar-benar kebalik kan? PDB itu pada dasarnya adalah sebuah kebohongan statistik. Angka 79% ini nunjukin gimana di Amerika Serikat, segelintir orang terkaya menguasai hampir seluruh kekayaan. PDB bisa aja meroket tinggi, sementara mayoritas warganya justru makin terpuruk. Jadi pertanyaan sebenarnya, ini kekayaan buat siapa? Oke, sekarang kita loncat ke masa kini dan lihat gimana PDB jadi makin gak relevan. Di era digital, di mana banyak nilai tercipta tanpa ada transaksi uang, pakai PDB itu ibaratnya kayak mencoba ngukur luasnya samudra cuma pakai gelas, mustahil. Coba dipikirin, berapa nilai yang Anda dapat dari Google Search atau Wikipedia setiap hari? Semuanya gratis kan? Jadi PDB ngitungnya sebagai 0. 0. Terus gimana dengan jutaan pekerja lepas di gig ekonomi? Gimana dengan nilai data pribadi kita yang jadi bahan bakar perusahaan teknologi raksasa? Dan yang paling penting, gimana dengan semua pekerjaan rumah tangga dan perawatan yang tidak dibayar, yang kebanyakan dilakukan perempuan yang jadi penopang seluruh struktur masyarakat kita? PDB buta terhadap semua ini. Nah, ini dia paradoks utama di zaman kita. Lihat deh grafik ini. PDB terus-terusan naik, tapi tingkat kepuasan hidup kita, ya gitu-gitu aja, bahkan cenderung turun. Kita udah mengorbankan begitu banyak demi mengejar angka yang salah. Kita sibuk kumpulin kekayaan, tapi justru kehilangan kebahagiaan. Jadi, apa kita nyerah aja sama metrik yang rusak ini? Tentu enggak. Ada gerakan global yang lagi berusaha menciptakan alat ukur yang lebih baik. Dan ini bukan soal idealisme yang lembut atau naif ya. Ini soal akurasi. Ini soal mengukur realitas, bukan fantasi ekonomi. Salah satu pelopornya adalah Bhutan dengan konsep Gross National Happiness atau kebahagiaan nasional bruto. Sejak tahun 70-an, mereka udah mencoba menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, promosi budaya, dan juga pemerintahan yang baik. Dan Bhutan itu nggak sendirian loh. Ada indeks pembangunan manusia dari PBB, ada indeks kemajuan sosial, dan bahkan ada aliansi negara-negara seperti Skotlandia dan Selandia Baru yang secara resmi mengadopsi konsep ekonomi kesejahteraan, yang secara tegas menempatkan kesejahteraan manusia dan planet di atas pertumbuhan PDB semata. Nah, ini membawa kita ke medan pertempuran terakhir. Teknologi, terutama AI dan data, bakal jadi arena utama dalam mendefinisikan kembali apa itu kemajuan. Pertanyaannya sekarang, apakah teknologi akan jadi alat pembebasan kita atau justru jadi tiran baru? Teknologi itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, AI bisa jadi alat buat kesejahteraan.
mendeteksi penyakit lebih dini, bikin pendidikan lebih personal. Tapi, tanpa kendali yang jelas, AI bisa jadi alat eksploitasi, memperkuat bias, mengawasi setiap gerak-gerik kita, dan mengubah data kita jadi keuntungan segelintir pihak. Arahnya itu ditentukan bukan sama teknologinya, tapi sama kebijakan yang kita buat. Ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri sekarang juga. Apakah kita mau membangun masa depan di mana teknologi itu dipakai untuk mengangkat martabat dan kesejahteraan manusia, atau kita cuma akan membiarkan diri kita jadi budak dari angka-angka dan metrik-metrik yang paling gampang dihitung dan dioptimalkan oleh mesin? Pada akhirnya, perdebatan ini bukan cuma soal ekonomi, ini soal kemanusiaan. Kalau metrik kesuksesan kita cuma efisiensi dan output, ya jangan heran kalau manusia pada akhirnya akan selalu dilihat sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi atau sebagai biaya yang harus ditekan seminimal mungkin. Mengubah cara kita mengukur adalah langkah pertama untuk menegaskan kembali bahwa tujuan sebuah masyarakat adalah untuk melayani manusianya, bukan sebaliknya. Nah, sebelum kamu tutup video ini, boleh minta tolong? Like dulu dong biar semangat bikin konten. Terus komen, yes, kalau kamu udah sampai sini. Kasih tahu aku kamu nonton sampai habis. Share juga ke teman kamu yang butuh info ini. Karena siapa tahu mereka lagi belum update berita ini. Dan kalau belum subscribe, buruan join family kita. Soalnya subscriber di bulan ini bakal dapat akses early ke project special aku bulan depan. Jadi jangan sampai nyesal.